Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, alhamdulillah Dara kembali hadir menyapa Mitra JC dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan seperti yang Mitra JC lihat di layar handphone Mitra JC, sudah ada Umi Anik Ratnawati yang akan membersamai kita dan share tentang finansial. Nah, ini ilmu yang perlu banget kita miliki nih, terutama buat para bunda ya, yang merupakan bendahara manajemen, manajer ya, menteri keuangan dalam rumah tangga. Tapi sebelum kita bahas terlebih jauh, alangkah baiknya Dara menyapa Umi Anik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Gimana sehat Umi? Alhamdulillah khair, baik. Ya Umi, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar finansial. Ya, mengatur ya. Bagaimana mengatur finansial yang baik untuk dalam sebuah keluarga. Iya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih, akan langkah baiknya Umi menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JC yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertatap muka ya, walaupun melalui virtual, walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan pertemuan kita, perbincangan kita dengan Mbak Dara ini mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola finansial agar finansial keluarga ini aman dan bisa menjadi ada tabungan investasi, dan di akhir tua kita nanti kita tidak mengalami kesulitan dalam hal finansial jika memang kita atur di awal. Oke. Nah, Mitra JC yang ingin bertanya seputar finansial boleh langsung di kolom komentar atau bisa langsung di WA 0813 1777 3396. Insya Allah akan kita bahas ya Umi ya, pertanyaannya. Betul. Pun ya, jika ada pertanyaan insya Allah nanti akan kita jawab. Nah, buat Mitra JC yang sedang berselancar di media sosial bisa langsung di kolom komentar, ataupun Mitra JC yang sedang mendengarkan via streaming di www.islamicstripcenter.or.id bisa juga langsung bertanya di nomor WA 0813 1777 3396. Ya. Nah, berkaitan dengan finansial. Baik, Mbak Dara, benar. Kalau Dara lihat ya, beberapa bulan sebelumnya ya, di awal-awal pandemi, betul, banyak surat dari kantor pengadilan agama. Wow, ya. Benar. Dan itu indeksnya sangat tinggi ya Mbak. Tinggi sekali. Nah, bagian karena memang masa pandemi di awal itu luar biasa ya Mi? Ya, membuat kita kaget ya, pastinya. Ada yang kehilangan pekerjaannya. Betul, kehilangan pasangan hidup. Betul. Ya. Nah, itu juga mungkin berkaitan dengan bagaimana seorang ibu terutama yang bisa mengatur keuangan. Betul, pengelolaan finansial. Iya, betul Mi. Karena rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu juga bergantung sama finansial. Iya, tidak lepas dari finansial. Iya, dan hampir sebagian besar kali ya Mi, kebanyakan orang yang menikah terus bercerai itu biasanya selain karena diambil wanita lain, pelakor ya. Juga karena tapi sebenarnya tidak ada pelakor kali Mbak, karena kan mahna wasulasa waruba itu boleh. Oh iya. Gitu ya Mi. Iya. Tapi satu syaratnya bukan suami kita. Iya gitu. Benar, itu setuju banget. Masya Allah, bercanda ini ya. Artinya dalam Islam itu ya ada itu, kita tidak boleh pungkiri. Iya. Kita tidak boleh juga melarang ya Mi. Betul.
Asalkan tetapi ya jangan sampai menyakiti hati kan gitu. Maunya apa? Oke, kembali ke topik nih. Oke. Ntar pembahasannya jadi panjang nih. Benar, nanti jadi ini ya poligami nanti, masya Allah. Nah, langsung aja nih Mi, gimana sih cara ngatur keuangan ya bagi ibu atau rumah tangga yang memiliki penghasilan tetap Iya dan penghasilan yang tidak tetap? Iya benar. Emang tidak mudah ya Mbak Dara ya mengelola keuangan itu, tetapi dengan sedikit ilmu mungkin nanti kita bisa mengalokasikan pendapatan itu, bagaimana kita membuat skala prioritas, pengeluaran, bahkan nanti kita belajar berinvestasi nanti sehingga masa tua kita menjadi tenang gitu ya Mbak Dara. Nah, maka yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga ini kan sebagai manajer keuangan. Kalau di Indonesia rata-rata itu keuangan yang megang istri, benar apa tidak Mbak? Betul ya. Artinya istri ini mempunyai peran yang sangat penting, yang sangat vital dalam keluarga, bagaimana mengelola keuangan yang baik. Artinya pengelolaan keuangan yang baik ini mampu mengatur mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang nyaru sih Mi, antara Nyaru, kebutuhan betul. dan keinginan. Apalagi kalau sudah melihat diskon ya. Udah itu, udah nggak tahu keinginan atau kebutuhan gitu. Apalagi kemarin tanggal 22 ya, tanggal bagus katanya. Oh gitu banyak Mbak ya. banyak online shop yang menebar diskon. Oh gitu ya. Tapi Mbak Dara, kita harus memahami ya, bahwa meskipun penghasilan kita ini tidak besar ya, cukup, tetapi kalau kita bisa mengatur pembiayaan, mengatur finansial kita, ya insya Allah kita akan aman ya. Tetapi kalau kita ini sebesar apapun gaji kita, pendapatan kita, tetapi kalau untuk memenuhi gaya hidup kita rasa tidak akan pernah cukup. Ya, tetapi kalau untuk kebutuhan ya mungkin insya Allah bisa cukup. Yang tidak cukup ini kan memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kebutuhan gaya hidup. Ya. Jadi kalau misalkan dulu kalau dulu tuh gini Mi, Dara tuh dulu gajinya jauh dari UMR ya. Tapi alhamdulillah gitu, apa yang dibutuhkan ya untuk kebutuhan hidup tuh tercukupi. Dan ketika kita kembali lagi di saat yang sekarang ya kan, pada saat kita menghitung mundur yang dimana UMR itu jauh sekarang kenaikannya ini, justru sekarang tuh jadi mikir lagi, wah jangan-jangan ini ada yang salah nih dalam mengatur keuangannya. Memang ibu itu dituntut menjadi Superman ya, supermom kali. Oh supermom ya, bisa mungkin kita kan supermom ya. Ya. Selain harus mengatur masalah domestik ya, segala urusan baik nemenin anak belajar, memasak, bahkan mencuci dan lain-lainnya, tetapi harus pandai mengelola keuangan, atau bahkan kita juga harus mampu mengumpulkan pundi-pundi uang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Makanya saya bilang jadi bukan Superman ya, tapi supermom. Masya Allah. Maka yang bisa kita lakukan mungkin Mbak Dara ya, cara mengatur keuangan. Bagaimana tipsnya, triknya kita mengatur keuangan jika kita memang mempunyai gaji setiap bulan ya, gaji setiap bulan, gaji itu tetap. Nih apa yang harus kita lakukan sebagai mama ya, sebagai ibu, karena kan biasanya suami ngasih nih gaji saya, nah kita yang mengelola sebagai istri. Nah memang sih agak sulit ya. Sulit, tetapi kita harus lakukan, bagaimanapun caranya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus catat semua pengeluaran dulu. Dicatat semua pengeluaran. Ya, catat semua pengeluaran dulu. Rencana anggaran pengeluaran. Iya. Jadi tulis dulu semuanya. Mungkin ini enggak berlaku buat ibu-ibu yang sudah tua, tapi tetap
harus berlaku juga. Mau ibu muda selama masih dipanggil ibu, selama masih bertanggung jawab terhadap sebuah keluarga, keutuhan keluarga, maka kita harus jago di dalam mengatur finansial. Makanya apa sih yang perlu kita lakukan pertama bagi ibu-ibu yang memang mempunyai penghasilan tetap, yaitu yang pertama catat semua pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun tidak rutin di dalam 1 bulan plus nominalnya. Nah, ini harus kita catat. Catat juga ini kebutuhan rutin setiap bulan. Apa saja sih kebutuhan rutin itu? Misalnya membayar listrik, ini kan rutin. Ya. Nah, apapun itu ya pokoknya catat dulu setiap bulannya. Kenapa seperti itu? Kita harus mengevaluasi pengeluaran uang kita dalam 1 bulan itu sebenarnya ada berapa. Nah, ini ya. Itu yang harus kita lakukan. Kan biasanya kita terima gaji langsung habis gitu ya. Padahal kita tidak tahu, kita harus pastikan dulu pos pengeluaran berapa nih ya. Nah, segera atur keuangan setelah menerima gaji, jangan nanti-nanti. Setelah menerima gaji langsung diatur ya. Segera pos-poskan dulu uang itu tersebut ya. Uang tersebut harus dipos-poskan. Cara ngeposinnya ya bisa nanti pakai amplop, itu kan trik gampang ya, atau bisa ditaruh di selipan-selipan mana kan, atau bunda bantal ya. Nah, atau bunda bikin kotak-kotak ke tempat uang gitu, atau ke celengan mungkin ya, bisa ya. Jadi segera jangan sampai gajian tidak kita atur keuangan itu, maka kita akan memenuhi gaya hidup, keinginan, bukan kebutuhan. Nah, atur dulu tuh pengeluaran tadi, pengeluaran rutin tiap bulan, listrik, bayar sekolah, bayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, itu yang kita dahulukan. Ya, jangan sampai itu yang terakhir, tapi keinginan dulu. Jangan, nanti kita akan terjadi defisit ya di dalam sebuah keluarga. Kalau sudah biasanya gajinya itu nanti kalau 15 juta koma ya Mbak ya. Iya 15 juta koma gaji kita itu juga nggak pernah akan cukup gitu. Setiap tanggal 15 pasti cari komanya gitu. Nah, nanti kita akan dapat seperti itu nanti. Artinya segera atur. Pertengahan bulan sudah habis ya. Sudah pusing lagi. Sudah pusing, maka segera atur keuangan setelah menerima gaji. Dan jangan lupa menyisihkan investasi dalam setiap bulannya. Ya, jika belum cukup modal, maka uang bisa disimpan dalam bentuk tabungan atau celengan gitu. Tetapi tetap kita harus pastikan pengeluaran biaya rutin lebih utama dulu. Listrik, air ya, itu utama dulu setelah kita menerima gaji. Kalau bisa pisahkan uang itu dalam amplop. Nah, gitu. Ya, pos-posnya ya. Beri tulisan amplop itu. Jangan kasih tulisan nanti bingung ini apa ya. Gitu. Bayar listrik ya, tadi itu sudah harus bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Masukkan ya uang itu dalam ya dicatatlah. Terus konsisten ya Mbak ya, dalam menggunakan uang itu sesuai dengan amplop yang ditulis. Jangan cuma ditulis doang ketika ya mau diambil. Ya, jadi konsisten. Konsisten di dalam menggunakan sesuai dengan amplop yang ditulis. Jadi kalau ada godaan ya cukup ditahan saja. Cukup ditahan dengan tidak menggunakan keuangan yang memang sudah ada posnya. Kalau seandainya kita mau menggunakan, segera kembalikan uang itu. Setelah kita gunakan ada uang, langsung kembalikan di situ. Karena itu nanti misal gaji kita tanggal 5, kewajiban bayar listrik tanggal 20 kita pakai dulu. Enggak segera kita balikin, tanggal 20 kita bingung. Listrik kita diputus. Nah, ini kan masalahnya karena tidak konsisten di dalam mengatur keuangan. Sudah diamplopin tapi enggak konsisten gitu. Jadi masalah juga ya Mbak Dara ya. Jadi kuncinya di konsisten ya Mbak. Konsisten di dalam menggunakan keuangan. Jadi kalau
bagaimana kalau keuangan kita tidak tetap kan gitu ya. Tadinya tetap nih gampang nih kalau tetap. Kalau tetap kan bisa diatur ketika nerima uang Ya, langsung betul. dipos-posin semuanya. Pos-posin semuanya. Tapi kalau tidak tetap, Iya. kadang dapetnya Mm-mm. besar, kadang besar banget gitu ya. Betul, betul, betul. Maka kalau seandainya kita mempunyai penghasilan yang tidak tetap, maka kita harus include-kan dulu nih biasanya total pengeluaran kita ya. Total penghasilan itu biasanya harus seimbang ya dengan pengeluaran. Ini sudah pasti ya. Penghasilan biasanya seimbang dengan pengeluaran. Bagaimana sih kalau harus kita harus ini? Biasanya kita total pengeluaran dalam 1 tahun. Kalau misalnya 1 tahun kita tidak mampu terlalu jauh, bikin total pengeluaran dalam jangka waktu 3 bulan. Pengeluarannya kita ada berapa? Berarti kita harus punya pemasukan sekian. Nah, yang pertama harus pengeluaran yang kita lihat dulu Mbak Dara. Jangan lihat pemasukan. Pengeluarannya dulu. Pengeluaran kita lihat dulu. Apa nih yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan berapa? Dalam 1 tahun berapa? 1 tahun itu ternyata kita menerima penghasilan berapa? Maka ketika kita punya penghasilan yang besar dalam bulan Januari misal, kita sudah bisa lihat kebutuhan bayar listrik saya dalam 1 tahun itu sekian. Maka ketika kita punya uang agak besar, kita tidak boros karena ini persiapan untuk bayar listrik dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi kita kalkulasikan, terlalu jauh nih Umi limitnya 1 tahun. Oke, kalau 1 tahun terlalu jauh kita bikin 3 bulan. 3 bulan 3 bulan sekali. Kalau emang benar-benar freelance ya, kita tidak punya penghasilan tetap ya, itu kan kadang besar kadang kecil. Maka kita lihat dulu dalam 3 bulan itu pengeluaran kita itu apa ya. Maka ketika kita dapat pemasukan besar, kita nggak merasa mumpung gitu, tetapi kita merasa alhamdulillah ini untuk kebutuhan 3 bulan ke depan. Jadi ada yang harus kita tabung atau kita simpan untuk kebutuhan ke depan. Jadi nggak mentang, bulan depan dapat sekian nih, atau misalkan hari ini dapat rezeki dari Allah sekian nominalnya misalnya, bisa nih buat jajan skincare gitu ya. Nggak gitu ya Mi, itu kebutuhan atau keinginan Mi skincare? Kalau skincare itu menurut saya pribadi ya, memang perlu ya, memang perlu. Tetapi kita juga harus lihat berapa kemampuan kita di dalam beli skincare. Jangan sampai gajinya 3 juta, skincare-nya 3 juta gitu ya. Paling tidak kita harus memakainya hanya 10% itu sudah terlalu besar. 10% dari penghasilan ya. Itu bisa untuk perawatan diri kita. Emang diri kita juga harus dirawat ya, nggak mungkin tidak kan. Tetapi 10% itu sudah maksimal ya di dalam kita menggunakan untuk kebutuhan skincare kita gitu ya. Jangan sampai separuh dari penghasilan suami atau jatah gizi untuk anak-anak malah kita habiskan untuk membeli skincare. Nanti jadi bahan apa namanya? Bahan korban iklan ya kalau saya rasa. Karena skincare itu tidak pasti memberikan jaminan mutu ya. Karena yang diberikan itu sebenarnya adalah ketika kita tertipu dengan iklan yang diberikan. Kalau menurut saya jauh seperti itu. Kenapa tidak? Mungkin ada yang mengklaim menghilangkan kerutan. Oke, kita kasih ke nenek kita, bisakah? Nggak bisa kan? Ya. Makanya kita sebagai ibu jangan sampai tertipu ya dengan iklan-iklan yang ada. Kita harus berpikir rasional. Finansial suami sudah jerih payah mencari uang di luar, datang kita sambut dengan kurang baik gara-gara memang sebenarnya yang jadi masalah adalah kita tidak mampu mengatur finansial dengan baik gitu. Sehingga kita menekan kepada suami meminta lebih, sehingga terjadi ketidakharmonisan antara suami dan istri, bisa jadi disebabkan oleh ketidakmampuan, kekurangan ilmu seorang istri dalam mengatur keuangan.
jadi emang harus ada ilmunya juga ya. Ya, sedikit ilmu lah gitu. Walaupun bukan dari lulusan ekonomi gitu ya, Mi. Aku ekonomi loh, Mbak. Aku ekonomi loh, Mbak, S1-nya. Ya artinya jangan sampai karena mikir wah itu mah buat ibu-ibu yang memang pendidikannya tinggi, tapi bukan arahnya ke situ ya, Mi. Oh, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengelola keuangan bukan hanya untuk mereka yang profesinya atau latar belakangnya berpendidikan tidak, karena ini adalah naluriah sebenarnya. Naluriah sebagai seorang ibu tentunya bagaimana memperjuangkan kebahagiaan keluarga dengan cara mengatur keuangan secara baik, mampu memilah dan mampu memilih mana kebutuhan dan mana keinginan, mampu melihat kebutuhan selama 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan, triwulan, dan 1 tahun. Apa pengeluaran yang kita butuhkan, mana yang perlu ditekan, anggaran mana yang bisa kita tekan, dan anggaran mana yang tidak bisa ditekan. Kalau untuk yang berpenghasilan tidak tetap ini, Mbak Dara, dia harus punya cadangan ya, cadangan keuangan. Cadangan keuangan yang Ya. tidak tetap ini. Ya, semuanya juga harus punya cadangan keuangan, tetapi penghasilan yang tidak tetap itu lebih harus punya yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya punya penghasilan lebih besar, mohon dicadangkan. Dicadangkan ya. Atau disimpan sebagai dana darurat mungkin ya, Mi. Betul. Dana darurat jika nanti suami kita di bulan depan ternyata penghasilannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, maka kita masih punya ini loh Mas, enggak usah bingung, aku punya simpenan. Betapa bahagianya ya seorang suami punya istri model begini ya Mbak Dara ya. Atau mungkin bisa kalau ini sering dapat ini juga, Mi, kalau misalkan suami pendapatannya pas-pasan gitu ya, dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, itu para moms karena dikatakan super moms ya, mencari pundi-pundi apa namanya? Iya. Pundi-pundi dolar ya. Pundi-pundi cuan gitu ya. Cuan ya, supaya bisa menambah penghasilan untuk ya supaya bisa menambah kesejahteraan keluarga, terutama gizi anak-anak kita. Karena gizi yang baik itu juga akan mempengaruhi pola pikir ya, pola pikir dan kesehatan anak-anak kita. Bagaimana kalau penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluarannya? Nah, ini bagaimana nih kalau penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran, besar pasak daripada tiang? Betul ya, pastinya ya kurangin pengeluaran, cari tambahan. Cuma satu sih ya. Iya. Kurangin pengeluaran, Cari tambahan. Cari tambahan penghasilan, tapi kurangin pengeluaran. Maka yang kita lakukan, bedakan pengeluaran tetap dan pengeluaran yang fleksibel. Apa sih pengeluaran tetap? Ya pengeluaran yang memang tetap tidak bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Tetapi kalau fleksibel ya beli skincare bisa nantilah gitu kan. Oh tinggal sedikit, oke hari ini mungkin kita turunkan levelnya gitu. Jangan termakan iklan gitu. tapi karena ini sih, Mi, kadang benar juga sih, maksudnya ketika kita ganti ya, diturunkan sedikit level itu pengaruh juga ke kulit sih, Mi. Sebenarnya Mama bisa lebih cerdas lagi kalau bisa menghimpun teman-teman ya. Dan kita mungkin bisa dapat bonusnya gitu. Gitu. Jadi, banyak cara ya untuk beli skincare tanpa menggoyang keuangan suami. skincare itu kan kayak ini ya, kayak jajan ya, Betul. jajanan istri. Nah itu kan bisa apa namanya, bisa diatur lagi. Bisa diatur dan itu fleksibel kan Mbak. Beda dengan kalau kebutuhan biaya listrik, pendidikan, misalkan, air, beli beras ya untuk makan, susu anak, itu kan sudah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi ya. Tetapi kalau untuk beli lipstik atau bedak ya mungkin itu fleksibel lah sifatnya, ganti baju atau fleksibel lah sifatnya. Itu yang harus kita bisa tekan bila memang penghasilan ini lebih kecil ya dibanding pengeluaran. Jadi kuncinya sebenarnya
harus bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Bedakan biaya tetap dan biaya fleksibel. Kadang mama ini mohon maaf, biaya tetap menjadi fleksibel, biaya fleksibel menjadi biaya tetap. Dibalik ya. Dibalik, bayaran sekolah sifatnya fleksibel, ya, bayaran listrik sifatnya fleksibel, giliran diputus teriak-teriak kan gitu. Nah, maka harus cerdas-cerdas ya Mami ya dalam mengelola keuangan. Bedakan sekali lagi mana biaya yang tetap dan mana biaya yang fleksibel. Oke. Itu mungkin Mbak Dara ya. Jadi harus dibedakan ya Moms, biaya fleksibel dan biaya tetap. Jadi harus tadi ya, kalau di awal kita sudah bikin pengeluarannya, list pengeluarannya apa aja, kemudian kita masukkan lagi ke kategori mana yang tetap, mana yang fleksibel. Nanti biar jelas tuh pengeluaran kita tuh sebulannya tuh berapa sih gitu ya. Dan baik, nah ini Dara mau tanya nih Mi tentang biasanya ya. Mungkin Dara kali ya ini Maya. Kalau moms di luar di sana mungkin udah pada jago ngatur keuangannya. Nah kalau ini di awal bulan tuh dompetnya tebel ya. Iya betul. Tebal. Tapi ketika di akhir bulan, seminggu sebelum akhir bulan itu kadang udah ngos-ngosan dompetnya, udah yang dilihat yang megang palu gitu, celurit ya apa sih? Masya Allah, iya. Nah itu gimana nih caranya supaya di akhir bulan dompet kita tetap tebal? Tapi tebelnya bukan karena kwitansi dan nota lain-lain ya, tapi karena atau bon ya. Iya. Jadi begini Mbak, memang kita harus betul-betul ya jika memang ingin urusan keuangan kita ini lancar ya, ingin keuangan kita ini lancar. Jadi kita juga yang pertama ya nggak usah bergaya ya dalam hidup itu. Hari ini kan gaya ya orang hidup. Kalau kita mau bicara ini, mohon maaf, mama ini lebih mengutamakan gaya dibanding kebutuhan ya. Gayanya itu gaya hidup jet set ya. Tapi leher kita tercekik itu buat apa kan gitu. Kalau emang kita mau lancar ya harus segera mengubah gaya hidup, harus segera mengubah gaya hidup. Tidak perlu kita mempost makanan atau ingin post arisan bersama teman-teman di mall-mall bla 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 bla. Kita harus berubah gaya hidup, itu yang penting. Jangan mentang-mentang waktu gajian maka kita royal dalam menghambur-hamburkan, akhirnya tanggal 15 sudah habis. Bahkan sebelum tanggal 15 kan bahaya ini Mbak Dara ya. Tadi ya 15 koma ya. Maka bagaimana sih tipsnya ya? Kadang-kadang kita yang supaya kita tetap aman gitu dalam satu bulan. Seperti di awal tadi, bayar semua tagihan di awal. Semua tagihan bayar di awal. Ketika kita sudah dapatkan uang, bayarkan semua tagihan di awal. Gitu. Ini meski ya kedengarannya agak berat ya, kedengarannya agak berat, tapi hari ini lebih baik ya daripada kita jor-joran di awal, tetapi di akhir bulan kita keteteran gitu ya, ngos-ngosan keteteran gitu. Maka selesaikan dulu bayar tagihan di awal supaya Anda nggak khawatir, selesaikan dulu di awal bulan. Jangan remehkan uang kecil. Jangan remehkan uang receh. Ya, karena nanti kalau sudah di akhir-akhir itu kan pasti kita akan mencari uang receh itu ya. Jadi uang merah sama biru itu kalau sudah habis yang apa itu yang dicari semua ya. Gitu kan. Jadi ayo jangan sampai kita meremehkan uang kecil, uang receh. Pisahkan uang receh, taruh dalam satu tempat. Kalau misalnya koin-koin, jadikan satu koin ini jadi satu tempat. 5.000, 2.000 itu kita kumpulkan, jangan sampai 2.000 dilipat-lipat di awal bulan gitu ya. Di akhir kita cari-cari sampai dijembreng-jembreng gitu.
Bukan digosok ya Mi ya. Masya Allah. Nah, makanya dari awal itu kita harus hargai itu ya, uang kecil. Pati murah itu harus kita hargai ya. Kalau enggak pedangnya itu akan mengiris kita. Ya, kumpulkan uang kecil itu di tempat khusus. Kalau sudah banyak mungkin bisa kita tukarkan. Bisa kita tukarkan ke warung atau ke tempat terdekat, atau bisa juga ke bank kalau misal banyak. Dan itu kadang-kadang membuat kejutan. Ya, kejutan. Oh, ternyata banyak juga ya. Oh, 50.000 segi mohon maaf, koin ternyata ini jumlahnya 50.000 ya, kita nggak kerasa. Tapi kalau mama nggak rawat di awal bulan, kececeran, hilang. Padahal itu ternyata ya harganya, ada nominalnya gitu mam ya. Jadi jangan remehkan uang receh. Bayar tagihan di awal, jangan remehkan uang receh. Uang receh-receh itu simpan dalam wadah yang khusus. Ya. Paling tidak ketika anak kita minta uang, kita bisa ambilkan uang-uang itu. Ya? Iya, dari kembalian kita belanja tadi. Oke, batasi pengeluaran yang nggak penting. Batasi pengeluaran yang Ya, tidak penting. batasi pengeluaran yang nggak penting. Itu harus harus kita lakukan ya. Yang mubazir itu ya berhentilah kita berlangganan. Kalau misalnya kita mubazir seperti itu, kadang-kadang kita buka marketplace, beli hal yang nggak penting gitu. Kadang-kadang nyampe rumah, bahagia seneng, ternyata ditaruh saja sampai menggunung. Beli panci banyak jenisnya, panci itu ternyata panci itu tidak dipakai. Ya kan? Masaknya jangan kesini Mi. Coba kalau kita simpan itu dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk panci, tentunya rumah kita juga luas, dompet kita juga tebal kan gitu. Terkadang kita Mbak Dara mohon maaf, mama ini kan lihat panci bagus, oke. Nah, lihat ini bagus, baju bagus, oke. Padahal baju yang di sini masih banyak. Piring-piring, banyak hal lah, promo-promo seperti itu. Maka batasi pengeluaran yang tidak penting. Terus tagihan TV kabel itu penting atau tidak kan gitu ya. Lebih baik kita lihat dulu. Tagihan internet, kita coba cari internet yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kapasitas kita berapa? Untuk PJJ anak-anak, oke, berapa ini yang bisa saya bayar, yang tidak membebani saya, yang bisa saya selesaikan pembayarannya. Nah, maka itu yang harus kita batasi pengeluaran yang nggak penting. Sekali lagi, tinggalkan kartu kredit. Nah ini dia. Jadi kita tidak perlu gengsi kalau kita tidak memiliki kartu kredit. Kita nggak perlu malu, nggak perlu malu. Harus berbangga ya Mi, di saat kondisi seperti ini mampu bertahan dengan tidak memakai kartu kredit. Kita harus bangga tanpa kartu kredit. Dan jangan tergiur dengan penawaran kartu kredit, atau jangan cepat berkata iya kepada orang yang menawarkan kartu kredit lewat telepon. Kadang-kadang lewat telepon itu bahasanya ambigu. Ya ambigu, tiba-tiba kita sudah terhitung sebagai nasabahnya yang memakai kartu kredit, padahal kita tidak ngerti apa yang dia maksud. Kita jawab iya saja. Jadi lebih baik menjawab tidak. Lebih baik menjawab tidak dengan kartu kredit atau menjawab tidak dengan pertanyaan yang telepon yang masuk dalam handphone kita, jika itu berhubungan dengan tawaran kredit ya. Tawaran kredit, tawaran apapun, tinggalkan kartu kredit. Tinggalkan kartu kredit, mending nabung di rumah ya. Di rumah, lebih atau baik. Misalkan kalau di bank kan mungkin harus dengan nominal tertentu ya Mi. Kalau di rumah kan kita bisa ya tadi, kalau misalkan ada receh gitu ya, kita bisa simpan. Dan itu kalau kita
setiap ada receh kita simpan itu nggak terasa, tadi kata Umi. Iya. Bisa Mengejutkan. iya, bisa Bisa mengejutkan nominalnya ya, bisa mengejutkan. Maka ya tinggalkan kartu kredit ini, kita tinggalkan. Nggak penting kartu kredit buat kita. Atau sekarang ada Mi, selain kartu kredit ada yang namanya hampir sama di marketplace. Ya, jadi pinjaman itu ya di bisa marketplace belanja, ya. bayaran nanti. Oh iya. Dan itu berbunga ya Mbak Dara ya, kalau nggak salah ya. Karena itu pada dasarnya kita tidak belanja itu barang itu saja, tetapi kita meminjam uang sebenarnya ya. Meminjam uang yang langsung dibayarkan dengan diganti dalam bentuk barang. Artinya kita juga tetap terkena dengan bunga ya. Terkena bunganya. Nah itu mohon Mam tinggalkan, karena itu nggak penting buat kita. Lebih baik kita hidup normal saja, lebih baik kita hidup itu ala-ala emak tempo dulu ya, karena itu akan lebih aman buat kita. Mama tempo dulu malah justru banyak yang anaknya yang sukses-sukses ya. Iya, anaknya sukses sawahnya lebar. Karena dia tidak masuk dalam arena ini ya, arena marketplace, pinjaman, ojol dan lain-lain ya, yang dia makan secukupnya dan dia tahu berapa uang yang dia simpan. Gitu. Dan dia tahu juga berapa yang bisa saya belanjakan dengan uang yang ada. Walaupun kondisinya sekarang jauh berbeda dengan zaman dulu ya Mi. Betul. Sebenarnya sama saja dalam pola pengaturan keuangan itu. Gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Modern dan tradisional pun pengelolaannya sebenarnya konsepnya sama saja, menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran sehingga kita masih mempunyai dana cadangan sebagai investasi kita. Itu penting sebenarnya, harus kita lakukan. Stop, tinggalkan kartu kredit dan tawaran-tawaran yang sekiranya akan menguras dompet kita. Nah Umi, sekarang yang mau iya loh Mbak Dara, batasin jangan banyak pergi ke supermarket. Kembali back nature. Masuk aja ke pasar tradisional. Saya gerakan masuk pasar tradisional. betul. Nah, gimana kita nih masuk pasar tradisional, kita gerakkan kembali. Kalau supermarket itu kalau misalnya benar-benar dadakan nih, maksudnya bukan tidak terencana gitu ya. Iya. Karena mungkin pasar juga lumayan gitu kan. Kelebihan maksudnya betul. Perjalanannya gitu ya. Kalau nggak ada kendaraan ya udah mau nggak mau ke supermarket yang dekat dengan rumah. Itu kalau darurat ya, darurat. Sebenarnya kalau kita belanja di pasar tradisional itu lebih nyaman, lebih sosialnya dapet. Kita bisa tawar menawar, bisa interaksi, bisa saling tukar senyum kan gitu. Betul. Nah, sedekah senyum ya. Dan kalau di supermarket itu pasti harga-harganya pasti mahal. Berbeda, ada pajaknya ya, ada PPN-nya segala macam. Semuanya harus dibayar sesuai dengan bandrol. Kita tidak ada tawar menawar. Mungkin kita merasa murah, coba bandingkan dengan pasar tradisional, pasti jauh lebih murah. Ya. Dan bisa tawar menawar ya Mi. Ya, tawar menawar. Selain harganya murah, kita juga bisa tawar menawar. Iya, dan bisa sedekah senyum ya. Betul. Kata Mbak Dara. Iya. Nah, kalau kita lakukan kelima hal ini dan kita konsisten ya Mbak Dara ya, konsisten lah. Nah, insya Allah dompet kita ini akan aman sampai akhir bulan. Insya Allah akan aman sampai akhir bulan. Kuncinya konsisten ini masalahnya kan. Dan ini harus perlu dicatat ya Mi. Perlu dicatat pengeluaran. Misalnya kita udah bikin anggaran pengeluaran bulan depan. Nah, ketika sudah masuk bulan depannya kita harus catat pengeluaran hari ini apa aja gitu. Ya. Itu sih cara Dara ya. Iya. Jadi tiap hari itu ngisi di buku khusus pengeluaran hari ini apa gitu. Jadi kalau misalkan budgetnya pengeluaran yang lebih besar dari budget yang disiapkan, itu besoknya harus
gimana caranya segera mengganti ya, menggantikan segera atau mengganti. mengurangi pengeluaran yang sudah terpakai Ya, di hari istilahnya kemarin. kita harus bayar denda lah ya. Bayar denda jika kita melanggar aturan gitu. Aturan dibuat sendiri, ditaati sendiri gitu ya. Dan dilanggar sendiri. Maka harus kita bayar sendiri gitu. Nah, ya kalau seandainya kita hal-hal itu, pos-pos yang tadi kita sudah pos-poskan, terus kita menghindari 5 tadi ya, beberapa hal yang tadi, misalnya kita ya bayar semua tagihan itu di awal, uang kontrakan, uang listrik itu semuanya di awal, terus uang-uang kecil kita tidak boleh remehkan. Batasin pengeluaran yang nggak penting ya, tinggalkan kartu kredit, marketplace ya. Kalau bisa itu nggak usah di-download lah marketplace itu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu itu nggak usah download lah marketplace, nggak usah download lah itu yang namanya banyak hal ya. Aku nggak perlu, nanti kita ini ya promosi. Jadi nggak perlu download marketplace karena itu akan menggugah keinginan kita untuk belanja. Dan ada lagi tawaran kayak Mbak Dara tadi ya, apa itu namanya pay gitu ya, hal-hal apa gitu ya, belanja yang bisa dibayar dulu oleh orang lain. Dan itu sebenarnya hutang Mbak Dara, itu sebenarnya hutang dan itu berbunga, itu berbunga. Saya juga kaget hal-hal itu, baru tahu saya kemarin itu Mbak Dara juga. Tiba-tiba aku ditelepon gitu, benar Anda dari saudaranya ini. Oh iya benar. Kenapa? Oh ya, ini telah melakukan pembelanjaan ini di ini gitu. Aku juga bingung, apa ya, aku bilang gitu. Sampai saya searching, apa ini? Oh ternyata pinjaman gitu. Iya, dan dia melampirkan nomor-nomor orang terdekat ya biasanya. Mana orang terdekat, sehingga orang-orang terdekat nanti akan diteror. Akan diteror bahwa pinjaman online dan apa. Hal itu kan akhirnya menambah citra buruk nama kita. Nah, dari apa itu berawal dari ketidakmampuan kita atau kurang ilmunya kita dalam mengelola finansial. Oke, nah itu ya, jangan tergiur sama promo-promo. Betul. Kadang mama itu kalau udah ngeliat promo diskon langsung wow. Iya benar, wow langsung. Nah ini kemudian poin ketiga nih, kesalahan dalam mengelola keuangan. Iya, kesalahan dalam mengelola keuangan itu menumpuk tagihan. Menumpuk tagihan. Makanya di awal tuh bayar dulu. Bayar tagihan, dulu ya. Kesalahannya ini adalah menumpuk tagihan. Kan tidak mungkin tagihan itu berjalan mundur, tetap pasti maju, ya kan? Ya. Jadi artinya hindari menumpuk tagihan, karena tagihan itu hutang ya. Jadi kalau apabila kita mempunyai uang di tangan kita, segerakan membayar tagihan-tagihan itu. Kalau tagihannya menumpuk, akibatnya akan membengkak ya, akan membengkak. Kalau sudah membengkak, udah akan goyang ini semuanya ya, akan goyang tatanan keuangan kita. Karena apa? Karena kita tumpuk tagihan, kita tumpuk, tidak segera kita bayarkan, sehingga di akhir bulan wow tagihannya sekian, ditagih lagi sekian. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan menumpuk tagihan. Selanjutnya saya bukan menyalahkan asuransi atau tidak percaya dengan asuransi, tapi asuransi ini sebenarnya membantu Mbak Dara. Asuransi ini membantu. Mungkin ada yang mengatakan jangan ikut asuransi kan gitu ya. Tetapi kalau saya asuransi ini kan kadang-kadang orang mengatakan oh ini membuang-buang uang loh kan gitu ya Mbak Dara ya. Asuransi ini membuang-buang uang. Padahal pemahaman tersebut kalau menurut hemat saya itu kurang tepat Mbak Dara. Kurang tepat. Sekarang BPJS itu kan termasuk asuransi juga ya. Itu sangat menolong kita apabila kita sakit. Jadi perlu pada kehidupan saat ini. Perlu, tetapi kita juga harus tahu mana asuransi yang bisa kita ikuti
sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai asuransi yang kita pilih malah mencekik kita, polisnya ini yang harus kita bayar lebih besar dibanding pendapatan kita juga jangan sampai. Maka ikut bunda, ayah bunda, ikut asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan kita. Karena dengan mengikuti asuransi itu, insya Allah kita akan mendapatkan kepastian di dalam pengobatan, kepastian di dalam biaya perawatan itu. Sehingga ketika kita dihadapkan dalam hal-hal masa-masa yang sulit, kita ada yang menjamin kita. Walaupun memang jaminan utama itu adalah Allah ya. Betul. Tetapi kan tetap kita harus secara manusia harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Cara ikhtiarnya ini mohon ikut asuransi, paling tidak asuransi kesehatan, ada asuransi ketenaga kerjaan, ada asuransi hari tua. Itu bukan menyia-nyiakan uang atau bukan mengharap kita untuk sakit, tidak, tetapi itu lebih kepada memberikan kepastian kita. Mungkin ini pro kontra ya Mbak Dara ya, mungkin ini pro kontra, tetapi saya termasuk orang yang agak percaya tentang penggunaan asuransi ini. Tetapi ingat, kita harus rasional, mana asuransi yang mampu kita ikuti itu. Jadi harus dilihat lagi ya Mia, kira-kira mana yang asuransi yang memang kita bisa ya. Betul. Jangan sampai kita memaksakan ikut asuransi ini padahal kita tidak mampu membayar polis. Yang akhirnya menjadi tagihan kita, tunggakan kita. Banyak asuransi tentang pendidikan, asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, banyak hal. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Paling tidak saya menyarankan ya berasuransi kesehatan itu kita ikutin lah, ikutin. Oke, lanjut nih di menit ke-32 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini ketika kita tadi sudah membahas tentang bagaimana supaya dompet kita tetap tebal, kemudian bagaimana kita mengatur keuangan dengan gaji tetap atau tidak tetap. Terus ada lagi yang ingin kita bahas, bagaimana mengatur keuangan ketika harga naik, harga kebutuhan naik, apa-apa naik gitu ya. Nggak apa-apa naik, yang penting kebayar. Apalagi sempat akhir-akhir ini ya Mi, sempat langka gitu ya kebutuhan yang minyak goreng ya. Betul. Dan itu harganya sangat tinggi ya. Maka apa sih yang harus kita lakukan ya, mensiasati dengan finansial yang tetap, tetapi harga-harga ini melonjak sangat tinggi ya kan. Yang pertama ya tetap lakukan pencatatan ya, lakukan pencatatan anggaran wajib dan anggaran tetap. Anggaran wajib dan tetap itu anggaran yang harus dikeluarkan dengan jumlah yang tetap dalam setiap bulannya. Ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Anggaran wajib dan anggaran tidak tetap, yang mana nih? Kita harus tahu nih. Oh ini wajib dan tetap harus. Oh ini wajib tetapi tidak tetap. Nah, tahu gimana Mbak Dara maksudnya? Wajib tapi tidak tetap. Ini anggaran wajib tetapi tidak tetap. Ada yang anggaran tetap, misalnya uang sekolah, uang tagihan pembayaran rumah, cicilan rumah. Biasanya kan ada yang flat ya. Ini anggaran wajib tetapi tidak tetap, seperti air ya, air, listrik kan itu kan wajib tetapi tidak tetap ya. Kuota internet misal, nah ini itu juga kita atur mana yang bisa kita pangkas. Anggaran tidak wajib dan tetap, misalnya anggaran tidak wajib tapi tetap tidak wajib tapi tetap ya, arisan gitu misalnya ya. Biaya ya, tidak wajib tapi tetap harus dikeluarkan. Itu dicatat dulu nanti baru kita pilah-pilah mana yang bisa kita pangkas gitu. Kita pilih, oh ini wajib tapi tetap, oh ini wajib tetapi biayanya tidak tetap,
oh ini tidak wajib tapi tetap harus keluar gitu. Enggak, terus ada anggaran yang tidak wajib dan tidak tetap. Contohnya jalan-jalan itu enggak wajib, enggak tetap juga kan. Itu nanti bisa dipangkas tuh, itu bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Oh anggaran tidak wajib tetapi tetap, oh kuota internet. Oke, kuota internet. Oke, kalau buka YouTube di atas jam 12 saja gitu kan. Oh, ada waktunya ya, Mi? Ada waktu-waktunya. Oh, kalau pagi janganlah karena itu akan nyita kuota. Hal-hal itulah yang bisa kita bisa kita siasati lah ya, bisa kita siasati. Pemakaian listrik ya, Mi. Kalau siang udah dimatiin aja. Itu berarti penghematan ya. Penghematan pada semua pos-pos anggaran wajib yang tidak tetap. Nah ini bisa Mbak, tapi kalau anggaran wajib tetap itu tidak bisa dihemat. Iya. Ya kan? Misal cicilan, ya nggak bisa dihemat, nggak bisa. Saya paket 2 ya. Paket hemat bulan ini Iya, bulan kan nggak bisa itu dihemat ya. Jadi yang bisa kita hemat adalah anggaran yang wajib tetapi tidak tetap. Misalnya listrik nih, kalau siang ya kita matikan, yang awalnya wattnya berapa kita kecilkan. Untuk di posisi-posisi tertentu, posisi yang ini tidak, karena ini adalah untuk belajar. Nah itu kan bisa kita atur ya. Kalau belum teratasin juga, ya harus mencari pemasukan ya. Misal untuk acara jalan-jalan kita kurangi, atau boleh nih jalan-jalan saja, tapi tidak beli apa-apa ya, itu kan, supaya anak senang kan ya. Supaya anak senang karena mungkin orang tua bisa menghemat, menahan bisa, tapi untuk anak-anak jalan-jalan. Anak-anak kan atau perlu. Misalkan jalan-jalannya ke taman aja. Betul, gitu ya. kita buat permainan dan itu tidak mengurangi rasa bahagia ya. Rasa bahagia, tetapi kita bisa melakukan penghematan. Terus mengatur gaya hidup ya penting. Mengatur gaya hidup, gunakan pos-pos pengeluaran itu yang penting-penting saja. Ya, pos anggaran untuk gaya hidup itu sebaiknya jangan lebih dari 10% ya Mbak Dara ya dari pendapatan. Tadi saya bilang, Mbak Dara tanya kalau skincare berapa Umi? Ya nggak boleh lebih dari 10% lah gitu. Ya, boleh Mbak Dara. lebih dari 10%. Yes, kalau Mbak Dara misalnya hari ini penghasilannya 5 juta, ya nggak boleh lebih dari 10% ya dari 5 juta lah untuk pembelian itu. Nggak nyampe kayaknya. Oh nggak nyampe ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi tidak. Suami nonton nggak ya? Masya Allah ya. Jadi untuk gaya hidup jangan sampai 10%, jangan sampai itu ya. Buat perencanaan di awal, bisa pakai amplop kayak tadi, atau bisa metode ke bank. Jadi buat 3, kalau kita punya uang agak besar, misal Mbak Dara, ya namanya rezeki itu kan tidak harus sekian saja kan. Nggak dipatok ya, betul, rezeki itu tidak dipatok. Kalau gaji mungkin ada dipatok ya kan. Kalau gaji itu gajinya cuman UMR, itu gaji. Tapi rezeki itu nggak bisa dipatok. Karena rezeki itu datangnya tidak kita sangka-sangka ya. Betul. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau misal rezeki kita memang sedang banyak, Allah sedang percayakan rezeki kita ini untuk rezeki-rezeki orang-orang melalui kita, maka sih saya menyarankan kalau misalnya di amplop ya simpan dengan benar. Kalau metode kita disimpan di bank, saya menyarankan membuat itu ya paling tidak 3 rekening bank. 3 rekening bank. Ya, jangan 1 rekening bank. Kenapa sih kok nggak boleh 1 rekening bank? Kalau misalnya bank itu pailit, tiba-tiba ibu udah habis uangnya. Bisa gitu ya? Iya. Jadi rekening masing-masing bisa. Oh ini untuk bank ini untuk biaya hidup yang bisa sirkulasi lewat handphone, bisa langsung transfer. Oh ini untuk biaya investasi. Oke, aku nggak pakai ATM gitu. Aku nggak pakai ATM. Aku nggak pakai m-banking, jadi memang benar-benar itu memang untuk harus datang ke bank dan itu kan perlu perjuangan, maka insya Allah akan aman gitu. Betul.
Atau misalkan di apa namanya itu di bank itu ada sistem deposit ya Mi ya. Jadi nggak bisa langsung ditarik semaunya kita. Semau kita ya. Ada dana, oh ini ada dana darurat ya seperti itu. Dan kalau bisa sih jangan satu bank karena kita tidak tahu kesehatan di masing-masing bank itu. Iya. Kalau dulu kan pernah ada itu bank apa yang kita yang sampai beberapa miliar uang orang-orang itu hilang kan Mbak, karena itu terlalu percaya pada satu bank. Maka kalau bisa Bapak Ibu ayah bunda yang punya tabungan banyak pecahlah dalam bentuk beberapa bank, karena tidak semua bank itu saya kesehatannya sama. Oke. Jadi perlu ya beberapa bank ya. Sampai jam berapa Mbak Dara? Kita sudah di menit 40 Mi, terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya pas masih pengen ngobrol Ya lagi mungkin nih nanti seputar kali ya finansial, dilanjutkan karena kembali. menurut Dara ini penting banget dan menarik banget buat para bunda ya. Mungkin next kita akan bahas lagi seputar Siap. finansial dengan mungkin dengan tema yang sedikit berbeda gitu ya. Nah sebelum kita tutup Umi, berikan apa namanya closing statement atau tips untuk mitra JC dalam mengatur keuangan. Ya, mitra JC untuk mengatur keuangan itu kita harus membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ingat, setelah kita menerima keuangan, poskan terlebih dahulu pengeluaran wajib. Kita harus tahu pengeluaran wajib, pengeluaran tetap, pengeluaran fleksibel, mana pengeluaran yang bisa kita atur dan mana pengeluaran yang tetap. Sehingga ketika kita cerdas di dalam mengelola keuangan, mengelola finansial, keluarga akan utuh, kebahagiaan akan ada. Dan insya Allah seorang ibu ini adalah super mom ya, memegang kendali dalam kebahagiaan keluarga. Maka salah satu kebahagiaan keluarga adalah cerdas dalam mengelola keuangan. Oke, harus cerdas dalam mengelola keuangan. Umi, sebelum kita tutup, ada informasi yang ingin disampaikan terkait SDS Kasihananda. SDS Kasihananda sudah mulai menerima siswa peserta didik baru dan hari ini sudah mulai pendaftaran. Yes, pendaftaran sudah dimulai, biayanya cukup ringan. Bapak Ibu menerima insya Allah ya finansial tidak akan terganggu. Tidak akan terganggu ketika Bapak Ibu menitipkan putra-putranya di sekolah SDS Kasihananda. Karena SDS Kasihananda ini biayanya sangat terjangkau dalam setiap lapisan ekonomi masyarakat, dan kita juga cukup fleksibel di dalam menerima keluhan-keluhan finansial orang tua. Yuk segera daftarkan. Untuk mutu, kualitas, silahkan lihat kualitas hasil lulusan kami dan pasti diterima di SMP negeri, SMP swasta melalui jalur prestasi. Oke. Nah, Mitra JC, kita sudah di menit 43 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Mitra JC yang sudah stay tune di 107.7 FM ataupun melalui streaming dan juga melalui Facebook Radio JC. Dan jangan lupa buat Mitra JC yang ketinggalan tayangan ini bisa dilihat kembali di YouTube channel JC TV. Mitra JC bisa search kembali di YouTube. Dan terima kasih tentunya buat kesetiaannya yang sudah bergabung juga di Facebook. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.